Inter disebut masih tertarik rekrut Rodrigo de Paul. Sebagaimana dilansir Internews, bahwa Nerazzurri siap membuka negosiasi transfer jika kubu Atletico Madrid memasukkannya ke dalam daftar jual di bursa transfer musim panas ini. Gelandang serbaguna asal Argentina berusia 27 tahun itu mengalami penurunan performa sejauh musim ini di bawah asuhan pelatih Diego Simeone. Kontribusinya pun tidak begitu memberi dampak yang diharapkan di Spanyol. Laporan terbaru meyakini bahwa dia akan senang dengan kemungkinan kembali ke Italia di musim panas 2022 ini, tetapi semuanya tergantung pada Atletico. Inter sendiri sebelumnya meminta informasi tentang ketersediaan De Paul di jendela transfer Januari kemarin, meski upaya Inter kala itu ditentang oleh Atletico. Jika di musim panas nanti mereka bersedia melepas mantan pemain Udinese itu, maka Inter akan siap mengupayakan kepindahannya ke Giuseppe Meazza, mungkin menawarkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Paulino, hutang sangat signifikan, kemungkinan penjualan Inter. Dalam sesi wawancara dengan FC Inter 1908, Paulino mengakui bahwa kondisi keuangan Inter saat ini sedang tidak baik-baik saja dan dia pun tidak mengesampingkan kemungkinan penjualan Nerazzurri dalam waktu dekat. Saya menghormati Suning Group karena telah berhasil membawa Inter kembali ke tempat di mana mereka bisa memenangkan gelar. Tetapi saya seorang ahli keuangan dan saya harus membaca laporan keuangan mereka. Saya melihat hutang yang sangat signifikan. Saya tidak tahu apakah Suning Group memiliki kekuatan finansial yang diperlukan untuk dapat terus mengelola Inter. Jadi, saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan penjualan klub, ungkap Paulino. Tentang apakah mantan pemilik Inter, Massimo Moratti dapat kembali mengakuisisi klub atau tidak, dia mengatakan, "Saya dengan tegas mengecualikannya." Biasin, Lautaro Martinez tak akan bersedia cabut dari Inter. Dalam sesi wawancara di Tweets milik Calcio Mercato, Biasin membahas seputar rencana transfer Inter, khususnya terkait kemungkinan penjualan Lautaro. Banyak yang meyakini Inter harus menjual pemain bintang untuk mengupayakan ketersediaan likuiditas yang mereka butuhkan sebesar 60-70 juta euro. Akan tetapi, Fabrizio Biasin tidak setuju kalau persoalan tersebut hanya bisa diatasi melalui penjualan pemain bintang. Dia yakin ada solusi lain tanpa harus mengorbankan El Toro, yang telah berikrar untuk tetap bertahan di klub. Inter memang wajib memiliki likuiditas 60-70 juta euro. Akan tetapi mereka tidak harus selalu melakukan penjualan besar, pasti ada cara lain. Namun, bagaimanapun tetap ada kemungkinan penjualan besar. Di benak Marotta dan Ausilio, idenya bukan menjual Lautaro Martinez. Lautaro sendiri tidak akan bersedia meninggalkan Inter. Tidak ada berita besar, saya tidak melihat kepastian tentang fakta bahwa dia akan pergi, ujar Biasin. Martinez dan Edin Dzeko diharapkan menjadi penyerang Inter melawan AS Roma. Pertandingan melawan tim AS Roma asuhan Jose Mourinho akan sangat penting bagi harapan gelar Serie A Inter dan pelatih akan memilih tim sekuat yang dia bisa. Itu berarti Ivan Perisic kemungkinan akan mempertahankan posisinya di sayap kiri dan Denzel Dumfries akan bermain di sayap kanan. Tiga lini tengah akan Calhanoglu, Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic akan tetap tak tersentuh tetapi Arturo Vidal bisa absen dari bangku cadangan karena cedera yang didapat saat melawan AC Milan. Costa Curta, di final Piala, Juventus ingin buktikan kembali. Inter berhasil mencapai final berkat kemenangan 3-0 atas AC Milan di San Siro pada Selasa malam. Alessandro Costa Curta jelas terkesan dengan Lautaro Martinez dan berpikir dia bisa memiliki kemitraan yang hebat dengan Lautaro Martinez jika Lautaro Martinez bergabung dengan Inter musim panas ini. Kemarin saya melihat Lautaro Martinez versi tim nasional, Dybala dengan Lautaro di depan saja bisa menjadi duet yang cantik, mungkin lebih baik dari yang sekarang. Mengenai perburuan gelar Serie A, Alessandro Costa Curta merasa Inter jelas difavoritkan setelah mereka mengalahkan AC Milan di semifinal Coppa Italia.
Inter adalah favorit untuk hasil Selasa. Saya ingin tahu apakah Milan akan bereaksi sebaik yang mereka lakukan musim ini. Matthias van Berg, kami merasa bisa mengalahkan siapapun. Bologna memiliki musim yang beragam dan duduk di papan tengah, tetapi mereka telah bermain imbang dalam 2 pertandingan tandang melawan AC Milan dan Juventus baru-baru ini dan telah menunjukkan bahwa mereka sangat sulit untuk ditembus. Berbicara tentang pertandingan akhir pekan ini melawan Udinese, Matthias van Berg mengatakan, Minggu pasti akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka banyak fokus pada fisik, tetapi saya tahu bahwa jika kami bermain seperti yang kami lakukan baru-baru ini, kami dapat membawa pulang 3 poin. Dia kemudian pindah ke pertandingan di pertengahan minggu berikutnya melawan Inter yang telah dijadwalkan ulang. Seharusnya dimainkan pada Januari tetapi kasus COVID-19 di kubu Bologna membuatnya tidak bisa dilanjutkan. Dia merasa bahwa timnya dapat bermain bagus melawan Inter dan siapapun di Liga. Saya dapat mengatakan tentang pertandingan melawan Inter bahwa hari ini kami merasa kami dapat melakukannya dengan baik dan menang melawan semua orang. Inter minta Romelu Lukaku sabar soal potensi kembalinya ke Nerazzurri. Lukaku tidak merahasiakan keinginannya untuk kembali ke Inter setelah kepindahannya ke Chelsea dari musim panas lalu tidak berhasil baik untuk pemain berusia 28 tahun atau klubnya saat ini. Striker itu masih berbicara dengan mantan rekan setimnya di Inter secara teratur, sementara dia juga telah mempertimbangkan kemungkinan kembalinya yang sensasional dengan direktur klub. Pesan dari para direktur Nerazzurri sudah jelas, pekerjaan signifikan harus dilakukan oleh klub untuk membuat kepindahan itu layak secara finansial, jadi untuk saat ini dia harus bertahan. Inter segera bertemu Sassuolo untuk bahas transfer Scamacca dan Frattesi. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa komunikasi antara Direktur Inter dengan CEO Nero Verdi, Giovanni Carnevali sejauh ini sejatinya tetap berlangsung, namun kubu Nerazzurri ingin lebih serius untuk mencoba mengamankan kesepakatan transfer kedua pemain tersebut di musim panas ini. Scamacca dan Frattesi tetap menjadi 2 target utama Inter dalam rangka memperkuat skuad mereka musim depan. Kedua pemain muda tersebut direkrut untuk alasan peremajaan skuad dan efisiensi gaji. Scamacca menjadi prioritas utama sebagai pewaris Edin Dzeko di lini depan. Striker asal Bosnia itu telah berusia 36 tahun dan kontraknya juga hanya berjalan hingga 2023. Sementara itu, Frattesi telah diidentifikasi sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Arturo Vidal di sektor tengah.